Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Rafitisan dengan NIM 230809618. Saya dari kelompok 10 yang terdiri dari Muhammad Andi Firmansyah dan Iva Amartasari. Di sini saya akan membawakan teori dari sistem digital. Mungkin langsung saja. Yang pertama ada pengertian sistem digital. Sistem digital merujuk pada sistem yang menggunakan teknologi digital di mana informasi diwakili dan diproses dalam bentuk sinyal digital. Ini berarti informasi dipresentasikan dalam bentuk bilangan biner yang terdiri dari kombinasi digit 0 dan 1. Sistem digital melibatkan manipulasi sinyal digital menggunakan rangkaian logika digital seperti gerbang logika, flip-flop, dan mikroprosesor. Dalam sistem digital, informasi diubah menjadi bentuk biner menggunakan proses yang disebut analog digital (ADC) dan sebaliknya, digital analog (DAC) jika diperlukan. Sistem digital umumnya lebih mudah untuk dikelola, diproduksi, dan dipertahankan daripada sistem analog karena sinyal digital lebih tahan terhadap gangguan dan distorsi. Sistem digital digunakan dalam berbagai aplikasi mulai dari komputer, telepon, hingga sistem kontrol industri, peralatan medis, dan banyak lagi. Keunggulan utama sistem digital adalah kemampuannya untuk melakukan manipulasi informasi dengan tingkat presisi yang tinggi dan fleksibilitas yang tinggi. 2. Ada rangkaian analog dan rangkaian digital. Rangkaian analog dan rangkaian digital adalah dua jenis dasar perangkat elektronik yang berfungsi dalam domain yang berbeda dan menggunakan cara yang berbeda untuk merepresentasikan dan memproses informasi. 1. Ada rangkaian analog. Rangkaian analog memproses sinyal yang berfluktuasi secara kontinu di sepanjang rentang waktu tertentu. Informasi dalam rangkaian analog dipresentasikan sebagai sinyal yang memiliki variasi berkelanjutan dalam amplitudo atau frekuensi. Contoh umum dalam rangkaian analog ada amplifier audio, sensor suhu, dan pemancar radio. Proses pemrosesan dalam rangkaian analog seringkali mempertimbangkan nilai tegangan atau arus yang kontinu dan berkisar dalam rentang waktu tertentu. 2. Ada rangkaian digital. Rangkaian digital memproses sinyal yang dipresentasikan dalam bentuk diskrit atau terputus-putus, biasanya menggunakan bilangan biner 0 dan 1 sebagai basis representasi. Informasi dalam rangkaian digital dipresentasikan sebagai rangkaian biner di mana setiap bit mewakili nilai diskrit atau kondisi tertentu. Contoh umum dalam rangkaian digital ada komputer, telepon seluler, dan perangkat elektronik modern lainnya. Proses pemrosesan dalam rangkaian digital melibatkan operasi logika Boolean yang mendasari seperti AND, OR, dan NOT, serta operasi matematika biner seperti penjumlahan dan pengurangan biner. Perbedaan utama antara keduanya adalah cara mereka mempresentasikan dan memproses informasi. Rangkaian analog mengukur dan memproses sinyal yang kontinu, sementara rangkaian digital memproses informasi yang terdefinisi dengan jelas dalam bentuk diskrit. Keunggulan rangkaian digital meliputi ketahanan terhadap gangguan, kemampuan untuk menyimpan dan mengirim informasi dengan akurasi tinggi, serta kemampuan untuk melakukan manipulasi informasi yang rumit. Di sisi lain, rangkaian analog sering digunakan di aplikasi di mana sinyal fisik asli harus diproses tanpa konversi ke format digital, atau di mana keakuratan dan resolusi tinggi dalam mempresentasikan sinyal kontinu diperlukan. C. Ada representasi besaran digital. Representasi besaran digital mengacu pada cara informasi atau data dipresentasikan dalam bentuk diskrit atau terputus-putus, biasanya menggunakan sistem bilangan biner 0 dan 1. Representasi besaran digital terutama digunakan dalam komputer dan teknologi digital lainnya. Berikut adalah beberapa konsep dasar dalam representasi besaran digital. Yang pertama ada bit atau binary digital. Bit adalah unit dasar dalam representasi besaran digital. Satu bit dapat memiliki dua nilai yang mungkin. Contohnya ada 0 atau 1. Bit digunakan untuk mempresentasikan status logika atau kondisi tertentu, misalnya off on, false atau true, atau OV atau 5V. 2. Ada bit. Bit adalah kumpulan dari 8 bit. Bit sering digunakan sebagai unit dasar dalam penyimpanan dan pemrosesan informasi dalam komputer. Sebagai contoh, 1 bit dapat digunakan untuk mempresentasikan satu karakter dalam alfabet ASCII. 3. Ada sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner adalah sistem bilangan yang menggunakan basis 2, hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Setiap digit dalam sistem biner mewakili sebuah bit. Representasi bilangan biner memungkinkan pengkodean dan pemrosesan informasi dalam komputer.
4 ada heksadesimal. Heksadesimal adalah sistem bilangan dengan basis 16. Dalam representasi heksadesimal, angka dari 0 hingga 9 dipresentasikan oleh digit 0 hingga 9, sedangkan angka dari 10 hingga 15 dipresentasikan oleh huruf A hingga F. Representasi heksadesimal sering digunakan dalam pemrograman komputer karena representasinya yang lebih kompak dan mudah dibaca dibanding dengan representasi biner. 5 ada floating point representation. Floating point representation adalah cara untuk mempresentasikan angka desimal dalam sistem bilangan biner dengan menggabungkan bagian mantisa dan eksponen. Floating point representation memungkinkan representasi angka dengan representasi tinggi dan rentang nilai yang luas dan kompetensi numerik. 6 ada representasi data multimedia. Untuk mempresentasikan data multimedia seperti gambar, audio, dan video berbagai format kompresi seperti JPG, MP3, dan MPG digunakan. Format kompresi ini mengurangi jumlah bit yang diperlukan untuk mempresentasikan dan data multimedia tanpa kehilangan kualitas yang signifikan. Dengan representasi besaran digital ini, informasi dalam bentuk diskrit dapat disimpan, diproses, dan ditransmisikan secara efisien dalam berbagai aplikasi teknologi digital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tentang materi sistem digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.